Strategi dari Anggun untuk ngebagi waktu itu gimana sih? Media sosial, katanya IPK itu nggak penting, yang Nggak penting Maret aku kecelakaan. Oh berarti itu yang nggak. Ini prestasi atau apa nih? Kok Ya dikit ya. Amnesia. tetangga gue panggil ibu gitu? Nggak gitu lah. Kau sering salah rumah nggak? Nggak. Ibu udah pulang, ini lapas deh. Selamat datang di podcast Cobaan Bersih, Cerita Banyak. berinspirasi. Halo, kenalin nama aku Anggun Lestari. Ini episode kedua kita ya? Episode kedua kita. Tapi episode pertama hitungnya. Karena yang episode pertama dipotong. Dihapus. Banyak titnya. Iya. Ya, jadi ini episode kedua kita, Zul. Ya, kayak gini aja lah. Kamu kesibukan musul BTW? Kalau sekarang kesibukan awal lagi sibuk kuliah sih. Karena lagi musim UAS juga kan, ujian. Jadi itu yang lagi sibukin. Kuliah. Iya Kuliah. sih, apalagi aku sekarang jatuhnya lagi magang kan. Kuliah, magang, baru belum lagi kalau ada organisasi, belum lagi ikut beasiswa. Aku bingung kayak mana sih cara orang bisa bagi waktu dia ikut kuliah, terus berprestasi, terus ikut beasiswa, organisasi gitu. Kayak nggak mungkin aja kan kayak gitu. Iya, Itu pun dihitung pakai kalkulator pun kalkulatornya nyerah, Cok, bagiannya. langsung E. Iya, langsung apa nih? Nanya dia, ditanya Google pun Nanya balik deh. nanya balik dia. Abang-abang kata dia. Tapi ada gak kok kawan yang aktif kali gitu, yang ikut organisasi, berprestasi, sama yang lagi banyak kali organisasinya? Ada sih satu. Ada? Apa kita tanya-tanya dia aja? Oh iya, mungkin kita datangin dia aja. Oke, langsung. Kita Ini sambut. dia, Anggun. Nah, ini dia. Ini orang paling aktif sedunia. Iya. Paling produktif. aktif. Bahkan tidur pun dia ngerjain tugas tuh. Oke, mungkin Anggun bisa kenalin diri dulu Iya. ke teman-teman yang ada yang nonton mungkin. Iya. Halo, kenalin nama aku Anggun Lestari, biasa dipanggil Anggun. Dari mahasiswa Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis, program studi Administrasi Bisnis Terapan semester 5. Oh, semester 5. Berarti sama kayak kita. Sepantaran sama Sama. kita. Sama kayak kita, tapi yang diikutin tuh Banyak kali. banyak kali bisa dilihat Iya. di IG pribadinya. Di IG. Aku pertama kali kenal dia duta hijab. Makanya. Ikut duta juga Iya, ya. duta hijab ya? Selain Bukan ya? juga Putri berprestasi. Oh, Putri Hijab. Apa tren hijab tahun ini? Enggak ada, Nggak ada. Udah alumni. Oh, udah alumni. Udah Oh. pensiun. Putri hijab, menurut aku tuh keren kali itu. Karena salah satu cewek-cewek kan, cewek-cewek pasti yang dipakai Ya pasti hijab. Iya. Pakai helm enggak? Kalau Pakai atau pakai. keluar. Oh. Kalau naik mobil enggak kan? Enggak. Iya, bahaya lah Wak, pakai hijab, pakai Pakai helm. helm. Naik Trans Batam. Tapi pernah juga aku naik Pernah? bawa helm. Karena Dibawa kan, nggak dipakai dibawa. kan? Pernah pas naik dipakai. Baru pas udah jalan bisnya udah kelepas. Itu nebeng dari siapa? Kalau pakai helm tuh hijabnya di luar juga? Enggak Atau lah. hijabnya di dalam? Dalam. Gua kira burger. Siapa tahu. Roti baru itu lagi. Jas hujan itu baru. Jadi kesibukan akhir-akhir ini apa, Gun? Kesibukan akhir-akhir ini udah nggak magang dan nggak kuliah, jadi ngisi kesibukan aku jogging terus buat konten gitu sih. Iya, penting sih kita harus ada olahraganya juga, apalagi kalau kita sibuk, Zul. Itu harus olahraga. Karena kata dokter Tirta ya, kita itu harus jalan kaki 10.000 langkah per hari minimal Supaya apa itu? supaya sehat. Supaya sehat ya. Karena Ngelakuin nggak? enggak. Dengerin aja. Iya. Yang penting dengerin. Kan kata dokter Tirta, kalau kataku enggak. Karena itulah biar kita sehat. Karena orang Indonesia tuh paling malas jalan kaki. Betul. Sedikit naik motor, dekat dikit naik motor. Iya Ke sih. warung pun naik motor. Ya, walaupun di sebelah rumah ya. Walaupun warung punya dia ya. Masih naik motor tuh? Yang ngeluarin motor. ngeluarin motor. Oke. Jadi Anggun nih waktu dulu aktif apa aja nih? Aku lihat dulu- banyak kegiatannya kayaknya. Sebelum Aku sebenarnya kegiatan tuh pas kuliah. Kalau pas SMA itu aku pernah ikut organisasi pramuka aja. Kamu Bentar doang. Aku salah lagi. Karena aku pengen coba camping kayak mana rasanya. Makanya aku jadi pramuka, ikut pramuka. SMA di SMA favorit atau gimana? Biasa aja. Maksudnya? SMA yang favorit Nggak di baru kotanya. kok. Aku Oh, SMA angkatan baru. keempat. Angkatan keempat jadi baru SMA-nya.
Bagus. Terus Berarti sekarang fokus olahraga akhir-akhir ini setiap hari sih ada target ya? ada target. BB ku naik kali kan, jadi ya udahlah aku targetin kayaknya harus. Sebenarnya aku pernah nih aku cerita sedikit. Aku Boleh. pernah naik berat badan 20 kilo selama kurang lebih 3 bulan. Iya. Pernah aku. Terus tahun 2021 akhir tuh aku BB-nya aku naik drastis, baru tahun 2022-2023 itu pengen banget nurunin BB gitu kan. Tapi belum ada waktu. Nggak inget, malas juga kan, malas. Terus aku pikir kok sekarang makin nambah BB-nya kan, terus kayaknya harus nih dipatokin untuk rajin untuk olahraga. Dari situ sih aku untuk prioritasin setiap hari untuk olahraga. Tapi lumayan sih aku dalam 2 minggu ini udah turun 4 kilo. Dari cuman turun 4 kilo ya. Tapi tuh bagus 4 kilo. Lebih bagus dia sedot lemak, hilang tuh semuanya. Sedot lemak aja coba. Enggak mau coba. Bayarin lah. Enggak solusi itu, boy. Malas itu namanya. Iya. Itu orang Kan kalau malas. dengan olahraga itu lebih alami. Lebih produktif juga sih. Iya, lebih produktif. Lebih banyak kegiatannya. Karena sekarang lagi nggak sehektik dulu ya kegiatannya. Cuman nih lagi bakal ada ini sih kegiatan terakhir di Januari ini, aku ikut kayak apa programnya Caterpillar yang Women Initiative Network. Oh, pernah aku lihat tuh. Itu kan dari kampus kan pasti selalu ada tuh. Ngapain itu programnya? Program itu Program apa? setiap Khusus cewek ya? Khusus Woman. cewek. Oh iya, woman kan. namanya Women Initiative Network kan. Januari ini terakhir karena bakal juga ada perpisahan juga sih. Perpisahan. Pelepasan gitu, pelepasan ke program ini. Itu dia tuh setiap mahasiswa itu satu mentor. Jadi di Poltek itu diambil semua prodi, diambil satu prodi satu orang gitu. Aku kan prodi ABT, jadi aku sendiri yang Perwakilannya. Diambil satu. enggak, 3 Dari manajemen. dari ABT. ABT. Dari Dia prodi. khusus jurusanmu aja manajemen itu. Enggak semua Semuanya? kok, ada mesin juga, ada Oh, ke teknik. Caterpillar. Mm-mm, Yang Caterpillar. cewek-ceweknya aja. Cewek-cewek semua. Ada info magang nggak Caterpillar? Karena Aku mau lagi magang nanyain ini. nanti. Tanyain ya, titipin pertanyaannya. Ya harus jadi woman lah, boy. Kan nggak ikut yang woman itu. Oh iya, ikut Kan- yang jalur biasa, reguler. Ya. Oke. Oh iya, ya, Oke, nanti boleh. disampaikan. Tapi tadi kata Anggun SMA nggak terlalu aktif, terus kuliah aktif. Apa sih hal yang pertama yang bikin aku harus aktif nih? Iya, apa di yang kuliah? motivasi, Apa Anggun? motivasi? Ini mau jawab secara jujur atau Jujur. Enggak, role modelnya dulu lah. Siapa sih sebenarnya role model? Bambang role Pamungkas. model? Oh, itu ini dia role model pas jogging. Apa jogging Bambang Pamungkas ya kan? ya. Sambil dribble bola deh. Nah, Kalau role model tuh sebenarnya nggak ada, cuman aku selalu ingat manfaatin umurku masih muda ini aja sih. Umur sekarang berapa? Mau 23. Oh, mau 23. Mau 23. Masih muda lah. Masih muda. Seumuran kan samamu? Aku 24. Nggak? maaf abang. 24. Iya, aku alumni ini apa? 98. lanjut Gun. Oh, berarti manfaatkan waktu muda. Jadi nggak ada role model. Nggak ada sih role model tuh, nggak ada kayak pengen udah. kayak dia tuh enggak. Siti Khadijah enggak? Siti ini. Oh, itu role model semua Semua. wanita. Role modelmu juga kayaknya. Enggak lah, Nabi Muhammad lah langsung. Ah. Kalau Siti Khadijah pakai hijab besok awak. Tadi kan kenapa bisa aktif awalnya? Alasannya, motivasinya itu apa? Gini nih, ini cerita agak panjang sedikit, Iya, nggak cuman apa. aku ringkasin. Oke. Jadi Sambil gemeter nggak ceritanya nggak ya? Kalau di Nggak, Twitter tuh nggak. biasa aku cerita sambil gemeter nih. Gimana? santai aja. Ya. BTW aku sebenarnya gap year 2 tahun nih. Aku gap year 2 tahun. Aku kan tamat 2020. Tamat 2020. Sebenarnya aku ada target mau kuliah di suatu universitas gitu kan. Putra Cuman- Batam. Bukan Ibnu Sina. Bukan di Batam berarti. bukan di Batam gitu kan. Ah. Terus kayaknya qadarullah belum rezeki gitu kan. Jadi tiba-tiba aku mutusin untuk kayaknya kerja dulu deh better. Tapi pas aku kerja itu aku juga sambil nyari pilihan kampus yang cepet gitu loh, yang kayaknya pilih ini aja deh kayaknya gitu. Oh, Tapi iya. belum mastiin itu cocok nggak ya di akunya gitu, kampusnya gitu. Aku ambil waktu itu aku daftar di swasta 2020 Di Batam juga. Unrika. Oh, Enrika Oh, ya, Batam. Aku ambil teknik industri. Kenapa tuh? Aku udah daftar kan.
teknik industri. Terus kayaknya aku pikir kayaknya nggak cocok di aku, selain sama jurusannya, sama kampus aku juga pengen aktif di mana kalau Unrika itu kan kelas malam terus, nggak ada pagi. Oh iya, nggak seaktif. Kan pekerja semua kan. Terus fun fact-nya aku akhirnya kerja. Oh, kerja dulu. PT. Itu tahun PT. setelah 2020. 1 tahun setelah lulus. Enggak lah, pas baru lulus. Lulus. Agustus kan lulus tuh Juli atau April. Pokoknya Juni. tahun 2020 lah. Nah, 2020 Agustus aku kerja di PT Batam Center. Itu kayak rasanya tuh pertama kali kerja itu nangis aku sih. Apalagi pertama kali Kenapa? Ada kerja. Dibentak-bentak. Dipukul HRD. Enggak, pertama kali kerja itu aku masuk malam. Oh. Udah. Enggak biasa begadang. Oh. Enggak biasa begadang. Bukan salah masuk. Enggak. Kok masuk malam, masuk pagi tapi. Enggak, memang ditargetin. Masih mending itu. Suruh masuk Kalau malam kan. masuk les kumon. Bimbel ini kan. Nanti aku lupa loh kalau kalian potong-potong. Sorry. Masuk malam. Masuk malam. Terus pas masuk malam, aku kan di operator, jadi operator. Oh ya, PT biasa. Di depan, di bagian dalam produksi. Produksinya gitu kan, produksi. Terus tiba-tiba aku dipindahin di bagian packing. Pas packing, terus tiba-tiba aku dipindahin lagi di bagian yang packing tapi dorong-dorong barang-barang itu. Itu sebenarnya tugasnya cowok, cuman nggak tahu dia ambilnya cewek. Aku kayak lah kita depan belakang itu apa namanya? Troli. Bawa barang. Troli itu. Aku kayak masih ada DVD-nya. Kami masih ada, nanti kami tayangin. Jangan, nggak mau. Malu, nggak boleh, nanti kelihatan PT tau. Aku nggak boleh. Itu kan di dalamnya kan. Depan belakang itu aku dorong tinggi-tinggi kardus gede-gede tuh tugas aku. Cuman aku tuh capek sebenarnya, di fisiknya capek. Cuman aku sukanya sama uangnya. Sama lingkungannya. Aku suka lingkungan di bagian packing itu. Aku seneng banget sih. Kayak aku lebih bisa nyantai gitu loh. Aku bisa milih sendiri karena aku bagian yang semua barang tuh aku yang ngebawain gitu loh. Jadi teman-teman yang packing itu memang setiap hari 24 jam. Aku cuman tinggal dorong aja walaupun berat gitu kan. Lebih enakan di aku sih walaupun berat gitu kan. Terus qadarullah 6 bulan kerja, bulan Maret aku kecelakaan. Oh, berarti itu yang enggak. Ini prestasi atau apa nih? Enggak. Ini cerita. Tadi katanya gimana ceritanya kan. Nah, kecelakaan. Aku sebenarnya udah daftar tuh 2021 Poltek. Aku udah terima karena aku lihat PMDK juga. Aku keterima pas aku lagi di rumah sakit. Makanya nggak bisa. Nggak bisa. Itu pulihnya lama juga ya? Butuh waktu lama sih. Itu alasan kenapa aku berat badanku turunin drastis waktu itu. Makanya tiba-tiba kebablasan, aku pengen naik itu 15 aja cuman 20 jadi 20 kilo kan. Nah, terus pas di rumah sakit tuh orang tua aku tuh nanya tuh ke dokternya, gimana nih dok, ini anaknya tetap ambil kuliahnya atau enggak. Terus kalau dokternya nggak bisa. Udahlah, setelah itu kalau namanya kecelakaan aku operasi kepala tuh. Aku operasi kepala, banyak perubahan juga di akunya kan. Pokoknya dokter bilang, Bu, anak ini dari karakter juga bisa berubah loh di akunya. Anak ini kalau misalnya dulunya introvert bisa jadi extrovert, dan begitu juga sebaliknya gitu kan. Terus aku dulu orangnya memang introvert sebenarnya. Extrovert kalau sama temen yang deket, yang nyaman. Tapi nanti aku berubah jadi extrovert seperti ini gitu kan. Terus pas sudah pulih kan, aku 2 minggu nggak salah di rumah sakit. Terus aku rawat jalan itu. Aku rawat jalan di rumah, aku udah mulai sadar nih aku ini kenapa gitu. Terus aku memang aku suka lupa. Aku salah sebut nama orang tua aja, manggil ibu bapak aja aku salah sebut gitu loh. Amnesia dikit ya? Amnesia. Tetangga kok panggil ibu gitu. Enggak gitu lah. Kau sering salah rumah nggak? Enggak. Ibu udah pulang, ini lapas dek. Salah tempat. Salah. Terus aku juga suka lupa nama orang. Pokoknya bahkan sampai sekarang tuh aku masih suka lupa nama orang sih. Namamu Septio kan? Tapi jujur aku suka lupa nama orang. Oh ya udah, apa? Terus tapi nickname FF-nya enggak? Nickname ML ya? Lanjut. Game.
Enggak, Kayak emang enggak Oh enggak main game, oke kurang kena berarti ya. Terus beda-beda sekali gitu ya. Terus aku udah itu stres sih aku ternyata aku kan belum bisa jalan tuh karena udah lama di baringan aku nggak bisa jalan. Jadi aku latihan untuk duduk aja mual jadi banyak tidur, tapi aku maksain, aku tiba-tiba ngomong ke orang tua aku, Bu mau belajar jalan gitu. Itu baru berapa minggu di rumah aku udah minta belajar jalan. Jadi pagi-pagi tuh aku subuh-subuh pagi-pagi lah jam 6-an gitu. Itu dibawa jalan sama ibuku Ke pantai ya? ke rumah. Belajar jalan ya? Iya. Ke rumah kan. Terus setiap hari lah tuh kan, jadi aku udah latihan untuk jalan. Butuh berapa minggu juga sih aku bisa jalan lancar gitu. Baru setelah itu aku ikut ngilangin stres aku dengan cara banyak aktivitas gitu loh. Jadi tahun 2020 aku usahakan, 2021 aku mulai aktif untuk kayak aku ikut berhijab. 2021 itu kan. Mulai aktif. 2022 itu. 2022 kok tahu? Stalking doang. Karena aku yang kirim Oh. itunya. Kok agen Duta Oh Hijab? iya, Iya, aku yang kirim. ikut PH gara-gara story Iya. reply-mu cuy. Aku post itu. Iya, post. Lu aku aktif loh. Aku pas lomba, pas apa. Oh iya, makasih ya. Ya, So aku thank you. ikut. Ya. Nah, Berpengaruh berarti. Ya, terima kasih ya. Jangan dia yang nabrak gue nih. Enggak. Tapi kalau diingat-ingat aku nggak tahu siapa yang nabrak. Kita panggil yang nabrakmu. Tio. Tio lagi buat pempek dari Palembang. Belum Lagi nganter pempek dia. Iya. Nah, itulah terus 2022 aku masuk kuliah, aku lihat PMDK samamu. Iya. PMDK Kami kan. satu jalur dulu masuk Jalur kampus. PMDK. BTW. Iya. Itu udah kenal duluan kan sebelum udah aktif di kampus. PMDK. Nah, setelah itu aku mulai lebih baik lagi ikut kegiatan. Tapi aku nggak ikut organisasi. Awalnya nggak ikut organisasi. Awalnya pengen, cuman kayaknya aku bingung nih untuk ngaturin waktu organisasi sama keaktifanku yang lain gitu loh. Benar. Kayak ikut Putu Hijab, apalagi Putu Hijab kan pas aku itu masih aktif-aktifnya 2022 itu kan. Dan 2023 awal juga masih aktif. Jadi kayaknya nanti dulu deh ikut organisasi. Tapi kayak setiap semester tuh pengen terus, tapi nanti terus. Ya udah sampai sekarang kayaknya nggak jadi lagi gitu kan, udah semester lumayan akhir juga kan. Benar. Nah, setelah itu dengan menggantikan organisasi, aku ikut menjadi panitia di suatu himpunan. Ikut ini apa sih? HMMB. Namanya? Kepanitiaan yang gitu ya. Kepanitiaan. Apa kalau namanya? Proker, program kerja. Bukan. Apa? Bukan yang ada Apa ya? apa itu namanya? Apa guys namanya? Teman-teman yang tahu nggak? Apa? Yang magang-magang gitu. Oh, magang divisi. Enggak. Magang Apa proker. sih namanya misalnya? Apa sih? Volunteer. Volunteer. Oh. Nah gitu deh. Kan kemana aku kedua kali tuh panitia di HMMB. Itu pengadiran sama lomba balance nasional. Oh, lomba balance. Tuh, jadi aku ikut yang pertama itu balance, itu aku bagian divisi apa namanya? Aku lupa. Perkap. Bukan. Bukan. Public Disuruh relation angkat tuh Humas. humas. Baru pas pengadiran aku ambil mentor. Ingat nggak nama-nama orang di Humas siapa? Tadi kan gak ingat Iya, nama-nama kan kan? lupa. Coba kasih fotonya. Memang betul lupa deh, aku kira dia bercanda. Lupa. Terus tapi nih kalau bisa aku nih lupa nama orang, aku manggil hai gitu. Tapi teman-teman pasti juga gitu kan. Kalau bisa lupa nama orang paling cuma hai doang gitu. Tapi aku kalau pengen nyebut nama, aku lihat dulu. Kalau aku ada kontak WA-nya, aku scroll gitu loh. Siapa namanya gitu atau enggak IG-nya gitu loh. Aku suka gitu sih, kalau lupa nama aku scroll dulu di media sosial. Oh, jadi orang rumah tuh kalau di rumah pakai name tag ya? Biar aku ingat ya. Bapak, ibu. Enggak, itu udah hafal. Oh, udah hafal, Udah nah. hafal lah. Saya masih pelupa kan? Kamu gini ya manggil bapaknya, Lumayan lah. ibu. Aku kan ayah. Iya. katanya. Dia lagi basa-basi sama bapaknya. Udah lama di sini, Pak. Apa sih? Enggak segitunya juga ya. Iya, pernah gak jengkel orang tuh waktu lupa gitu? Enggak lah, enggak pernah sih. Enggak pernah jengkel sih. Jadi motivasi sekarang apa, Gun? Untuk terus improve, kayak aku lihat-lihat di IG-mu sekarang lebih ke personal branding. Ya, itu Itu apa penting sih. motivasinya? Kenapa penting? Penting untuk nih, by the way, aku kemarin pas masuk koran itu
Masuk koran. Kenapa? Kecelakaan itu, bukan? Bukan, yang di Batam Post loh, yang Oh, ini. prestasi aku. Yang mana? Yang nanti kita cantumin korannya. Ya. Oke. Kayaknya kita nggak follow-followan deh. Hah? Kayaknya kita nggak follow-followan. Iya, nanti Nanti follow. Nah makanya nggak tahu ya. Itulah. Terus dari kakaknya itu, kebetulan kakaknya itu jurnalis di Batam Post, anak Poltek juga kan, Oh, iya. Kak Tia. Mm-mm. Dia nyari aku, nanya aku kan, ada nggak temen juga yang prestasi gitu. Terus aku sharing nih IG temanku yang berprestasi gitu kan. Terus yang jangan deh nggak kelihatan public personal brandingnya. Dari situ sebenarnya penting sih menurut aku personal branding itu, karena kalau nggak gitu kita juga nggak dilihat orang itu seperti apa gitu kan. Terus makanya aku suka sharing juga di sosial media gitu. Mungkin dari feed atau story itu aku suka banget. Sama aku alasan baik kegiatan karena aku ngelihat kan aku 2 tahun tuh nggak kuliah tuh. Jadi selama 2 tahun tuh kosong, aku harus banyakin nih aktivitas gantiin 2 tahun yang kosong itu ya. Tuh. Ngejar juga gitu. Sama karena umur muda itu banyak yang harus dicobain sih menurut aku, banyak harus dicobain karena pas tuanya tinggal nikmatin aja gitu. Iya betul, sama kayak episode kita pertama ngomongnya kayak gini. Tapi yang itu agak gak pandai ngejelasin. Bingung dia, nggak jelas deh. Oke. Itu sih, itu alasan aku pengen banyakin kegiatan selama kuliah. Biar tinggal menuai aja pas tua. Gitu. Emang sekarang lagi sibuk share-share apa nih, Anggun? Buat postingan apa? Katanya lagi sibuk buat reels, buat video. Konten. Konten. Kemarin aku baru post ini sih, tips MC lolos MSIB. Kan kemarin lolos MSIB kan. Tips CV. CV sama gimana bisa lolos juga. Oh iya, MSIB aktif nih. Tapi ada nggak sih tantangan dalam hal-hal yang kayak gitu tuh? Sekali banyak kan Anggun ikut harus bikin konten ikut lomba ini atau apa gitu, buat gaya hijab baru. Kalau konten tuh sampingan aja pas aku kosong. Oh berarti tantangannya apa nih sekarang? Kalau tantangan, ini aku ceritain tantangannya deh yang pas di MSIB. Ya udah. Magang MSIB kan aku di bagian divisi project manager. Kan 4 bulan tuh, 2 bulan masih belum ada project akunya, jadi aku masih sama teman-teman yang lain tuh masih nanya ke mentor mana ada project kami nggak yang mau kami handle gitu, karena kami tuh dari project manager hanya 5 orang yang keterima. Jadi setiap satu orang harus punya satu project, kami harus beda dong, dan di antara 5 itu cuma 1 yang baru dapat. Sisanya kami ya wajar dong kita nanya terus kan ke mentor, kan akhirnya dapat. Tapi aku sebagai project manager sama temanku lagi sebagai hipsternya gitu kan. Apa hipster? Yang ini yang kayak ngehandle juga, ngehandle kayak gitu dalam project gitu. Terus akhirnya alhamdulillah dapat, tapi udah jalan setengah project tersebut. Itu tantangan buat aku untuk gimana aku bisa melanjutin udah perjalanan setengah ini. Kan betternya kayak dari awal, kalau dari awal kan lebih enak. Ini kalau udah setengah ini kayak bingung. Pemikiran awalnya gimana ya? Dia mau dibawa kemana gitu ya? Nah habis itu ini sebenarnya termasuk proyek yang lumayan besar karena pembuatan aplikasi kan, pembuatan aplikasi absen dari perusahaan tersebut gitu kan. Itu tantangan buat aku, dimana untuk aku yang baru masuk magang terus dia udah megang proyek besar dan itu udah setengah jalan. Dan di dalam proyek itu ada 15 orang yang aku harus handle gitu loh, dari banyak divisi apa ya, bagian mobile, terus back end, banyak deh, sama UI UX tuh juga ada kan. Itu dimana awalnya itu masih ditemenin tuh sama mentor dari project tersebut, bukan mentor aku. Dari project tersebut masih didampingi gitu setiap regroup kayak kumpulan dari semua teman-teman dari satu project itu kan kumpul, ditemenin. Jadi aku masih bisa ngehandle, ada mentor juga kan yang bisa ngawasin juga, yang bisa ngebantu aku lupa atau aku ngejalani regroup itu kan. Terus baru sehari 2 hari tiba-tiba mentornya izin dia keluar kota kan, keluar kota otomatis selama sendiri dia kan, sendiri. Terus otomatis dia selama 2 minggu, nggak salah 2 minggu, jadi 2 minggu aku harus megang semua
orang itu sendiri gitu kan. Sama-sama Itu sendiri lah bingungan. kalian. Dia keluar kota sendiri. Ya aku keluar juga dari sendiri sini. gitu. ngurusin ya. Nah, terus tapi setelah kakak itu keluar kota, ya udah sampai terakhir aku sendiri juga. Oh, jadi terbiasa, jadi terbiasa. Jadi terbiasa. Tapi selesai kan proyeknya? Sebenarnya belum selesai. Udah selesai. Di take over lagi sama orang. Cerita dulu ya. Oh iya ya udah. Cerita dulu. Itu proyeknya kan lumayan besar kan, mobile kan, aplikasi. Tantangan aku tuh masih belum paham mengenai pergerakan setelah selesai bagian ini, lanjutnya apalagi yang mau dilanjutin gitu loh. Itu yang aku bingungin. Kadang aku masih nanya juga ke mentor yang lain gimana ngelanjutinnya, terus atau enggak aku nanya, aku kadang masih belum bisa ngeimbangin satu sama lain itu, bagian UI UX, bagian mobile. Bahkan mereka suka nanya aku gitu, kapan regroup gitu. Sebenarnya kalau mau regroup tuh aku sampai nanya-nanya ke orang itu, sebenarnya kalau sebagai project manager itu bagusnya selalu regroup atau enggak. Tapi sebenarnya enggak, yang penting kita memahami bagaimana progres dari teman-teman semua itu. Baru kalau udah ngelihat nih kayaknya udah worth it untuk kita kumpulin semuanya dan kita nanya progres masing-masing gitu sih. Tapi sebelum dari aku tuh mereka kayak regroup terus setiap hari gitu kan. Tapi menurut aku kayaknya betternya yang penting kita memahami gitu. Mereka juga pasti capek juga setiap hari kayak kumpul bahas itu aja yang dibahas. Yang penting kita tuh kalau regroup itu poinnya aja yang kita tanyain gitu. Setelah itu kan sampai Desember tuh, MSCB Desember ya? Kemarin 4 bulan. 4 bulan dari September sampai Desember. Terus itu udah udah 70% sih projectnya. Nah, terus pas penutupan tanggal 31 Desember kemarin, kami kayak perpisahan tapi melalui online gitu kan, Zoom gitu. Terus kayaknya sebenarnya itu masih lanjut lagi, dilanjutin sama magang yang mandiri. Kan akan aku magang MSCB sudah selesai dong. Terus ditanya aku mau lanjut atau enggak. Kalau lanjut otomatis berarti aku harus jadi project manager itu lagi kan, jadi Januari ini. Terus pikirku kayak enggak deh. Kata aku juga mau istirahat juga kan. Benar. Terus jadi aku alihin dong project manager itu ke yang lain. Jadi tantangan aku itu sih yang belum memahami semua step by step dari project tersebut. Itu yang makanya siap pelajari sama tantangan aku menjadi seorang PM itu. Tips dari Anggun mungkin ya kan, teman-teman atau Anggun sendiri biasanya kan buat tipsnya waktunya? Di IG kan, ini buat tipsnya di BI. Kayak Zul kan waktunya dicampur dia semua. Ini harusnya jadwal rapat nih. Ini masih di sini. Iya. Bagi waktu sebenarnya pertanyaan keberapa kali, kayak semua teman-teman juga pasti bisa sih menurut aku untuk ngebagi waktunya. Kalau dari Anggun sendiri gimana tekniknya? Kalau bagi waktu itu sebenarnya prioritasnya sebenarnya yang pertama itu memang kuliah. Kuliah, karena itu yang utama. Itu yang utama. Wajib. Lain itu sampingan. Terus kenapa itu pertama kuliah? Karena IPK itu juga jadi nilai bagus dan nilai plus untuk pas saat kita bekerja. Oh, benar. Ada aku pernah dengar juga dalam video yang di media sosial, katanya IPK itu nggak penting, yang penting pengalaman sama skill. Menurut aku nggak. Menurut aku juga IPK itu salah satu yang wajib banget kita punya, IPK yang lumayan yang tinggi gitu deh. Kenapa? Karena kalau kita saat mengelamar pekerjaan, CV kita itu kan lama itu dalam perusahaan itu pasti dapat banyak CV. Yang dilihat dari perusahaan tuh nggak mungkin kan semuanya dibaca satu-satu kan, pasti yang pertama dilihat di IPK juga. Itu baru IPK misalnya yang dipilih dari perusahaan itu 5 kandidat, tapi yang 10 terpilih karena IPK-nya tinggi-tinggi semua. Baru setelah perusahaan lihat IPK tinggi, baru setelah IPK baru lihat organisasi dan pengalaman. Itu yang menjadi menurut aku prioritas. Itu yang pertama itu memang IPK, baru pengalaman. Nah, dengan aku mencari pengalaman yang banyak itu, aku nggak ikut organisasi, dengan ikut panitia dan kegiatan-kegiatan lain gitu sih. Itu aku juga menjadi orang yang kayak suka yes aja kalau diajak. Tapi nggak ikut, kayak bilang OTW tapi ikut. Oh, iya. Itu sih. Bagi waktunya ya itu prioritasnya lebih ke kuliah. Yang lebih penting dulu, lebih utama. Iya sih, karena kan kita lihat pasti dari tahu orang itu dari nilainya dulu nggak sih? Misalnya aku ngelamar kerja nih, aku bosmu, aku lihat dulu IPK kau kayak mana. Nggak mungkin kan langsung dites, coba kamu pasang ini, enggak kan?
Coba dorong troli, enggak juga. Iya. Sambil Tapi masih bisa dorong troli itu. Masih. Oh, masih bisa. Mana coba kita coba nanti ya. Nanti abis ini kita coba. Itu sih. Itulah. Yang memang harus kuliah, Zul. Yang dipentingin dulu yang pertama. Iyalah. Kuliah baru kepanitiaan kepanitiaan yang lain, atau apapun kegiatan yang lain kayak joggingnya. Nggak bisa disambi tuh, kuliah sambil jogging. Bisa sih, pagi-pagi lah berarti. Pagi. Tapi selama ini ada nggak sih ngerasa terbebani dengan kegiatan-kegiatan Anggun sendiri? Mungkin buat teman-teman kayak, aduh sibuk nih udah kuliah, ini beban kali nih sama dia. Terbebani. Ada nggak Masalah ngerasa apa nih? terbebani? Kan tadi ikut ini, Pernah gabung sih. kepanitiaan. Pernah sih kalau itu terbebani, kayak misalnya satu hari itu tiba-tiba ada banyak jadwal dari kampus, tiba-tiba ikut dari ikut panitia atau dari kegiatan lain gitu. Pernah juga aku ngerasain itu, cuman aku ngerasa terbebani pas hari itu aja sih, karena aku nggak mau selanjutnya itu ngerasa terbebani itu nggak perlu sih, karena itu jadi kayak kitanya nggak ada energi untuk ngelakuin semuanya itu. Oh ya, jadi jangan dirasain kali ya. Jangan dirasain kali. Oh, kalau lagi capek udah capek. Kan kalau udah capek ya udah lanjut tidur aja. Tidur bangun-bangun kan udah ngikutin kegiatan yang lain lagi gitu. Benar-benar. Untuk keterampilan sendiri gimana? Kira-kira apa sih saran dari Anggun untuk kita kan mau aktif atau apa? Kira-kira apa sih keterampilan yang penting dimiliki sekarang? Untuk aktif, membagi waktu, ikut organisasi, cari beasiswa, atau pas magang, kuliah. Kalau Keterampilan apa sebenarnya yang dibutuhin untuk kita sekarang? menurutku networking sih. Networking, koneksi. Koneksi gitu. Aku tuh tipe orang yang suka ngajak ngobrol orang belum kenal sih. Atau bahkan kayak Nyari tahu suatu- namanya dulu. Biar lupa apa gimana? basa-basi dulu sih. Kalau misalnya aku dalam ada suatu acara tuh, aku sendiri terus samping aku ada orang gitu, kayaknya aku better lah aku nanya dulu kan, basa-basi dulu, baru dari itu biasanya lebih banyak ininya sih, kayak pengalaman yang bisa kita ketahui Ambil, dari ya. yang kita ambil gitu. Bahkan lebih banyak pengalaman aku tuh biasa dari networking juga, dari termasuk foto hijab tuh darimu juga. Networking. Yang Story kedua, gitu. kedua apa nih? Pertama networking, kedua kita top 3 keterampilan yang harus dimiliki Networking. Untuk Menurut- berorganisasi atau aktif berorganisasi. by Anggun. Nah, Berani sendiri. Oh, Berani sendiri. berani Karena nggak sendiri. semua orang tuh mau dia Nggak ngelakuin berani sendiri ya. iya. Orang kebanyakan better kayak yang penting Kalau ada teman, rame, harus ada teman gitu. Berarti kau enjoy aja nih sendiri. Enjoy aja. Lagi Enjoy sendiri aja. ya. Hah? Lagi sendiri. Iya, lagi sendiri juga. Berarti sama. Ya memang harus. Take me out kayak ini. Tips yang ketiga. Tips yang ketiga, networking udah, terus berani Berani sendiri. sendiri. Nggak harus sama kawan. Pokoknya kita harus berani sendiri lah gitu. Ingat masa muda. Ingat masa Ingat muda. masa muda, karena masa muda itu sebentar dan kesempatan tuh banyak Oh, iya. di masa muda. Itu Karena sih. yang lebih mahal dari uang itu waktu. Iya, emang waktu. Nggak bisa balik waktu. Jadi emang harus digunakan sebaik mungkin sih. Betul. Betul. Kalau menurut Anggun, dampak dari ikut aktif-aktif kegiatan kayak itu, kayak misalnya volunteer, putri hijab, itu apa dalam diri Anggun? Dampaknya ke diri Anggun? Dampak dari aku sekarang atau nanti di kemudian hari nanti? Iya, dampak yang udah Anggun rasakan Iya, yang dari udah ikut-ikut didapat. kayak gitu. CV aku lebih banyak pengalaman. Oh, jadi CV Anggun nih kalau dibuat tuh 5 halaman tuh? Enggak. 17. 17. Ada latar belakang, tujuan. Ada daftar pustaka. Tapi aku sekarang kalau CV aku prioritasin 2 halaman dulu sih. Jadi yang kayak yang Oh ya, pengalaman. dia baru update Oh, ini. baru update ya? Tips CV. Pasti di Kenobi Pas buatnya. 2 halaman. Di Kinobi buatnya. Kok dikira apa ya? Lanjutlah. Canva. Canva? Canva. Aku Iya. balik Canva. Iya, pakai Canva. Di Canva. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran gimana nanti Iya, nanti yang mau tahu CV Anggun, nanti kami tunjukin. ting. Nggak dikasih. Enggak, ini ya cara buat Oh, cara buat Tutorial buat. boleh stalking di Instagram aku Anggun Laiba. Tuh. Anggun Laiba ini nih. Ting. Ah. Buat ting terus. Terus apa
apa lagi? Tapi sekarang terus apa lagi? Enggak. Masih mau ditanya ya? Tapi sekarang Anggun ini ya baru nerima beasiswa dari BI. Oh iya, alhamdulillah. Kesempatan luar biasa dan terakhir kayaknya ya. Oh, udah semester 5. Bukannya ikut Gen B itu maksimal 22 tahun ya? Oh iya. Iya nggak sih? Ada umur ya? Mas Ben, kita coba tanya. Ada umur nggak? Ada umur nggak? Setahu Ada. ada kan? 22. 22 kan? 22 batasnya. 23. Yang mana? Aku Perlu ingat bisa. 22 waktu itu pas aku daftar sih. Udah untuk kalian yang tahu nanti bisa tulis ya. Komen. 22 atau 23. Singkatku 22. Jadi pas tahun kemarin tuh aku daftar 22. Mak, kesempatan terakhir kayaknya nih. Aku coba. Jadi aku sampai nanya-nanya gimana apa di beasiswa ini ngebantu untuk mencapai tujuan-tujuanmu? mencapai tujuan pastilah untuk bayar UKT. Oh iya, penting lah UKT. itu. Terus pengalaman juga kan di organisasi. Aku kan ikut divisi kesehatan masyarakat. Oh ya, di Gen B. Oh, Di Gen B kesehatan masyarakat. bagus. Tuh Nah, terakhir nih. Apa tuh? Apa sih saran Anggun untuk teman-teman yang pengen mungkin Anggun nih Putri Hijau. Iya, yang masih apa, takut-takut yang untuk masih takut-takut untuk nyobain, untuk aktif. nyobain, untuk aktif. Yang pokoknya hari-harinya tuh megang HP aja terus. Iya. Rebahan. Coba kasih Apa tips sih yang dan trik. pengen aktif? Kan tadi Nah. dari cerita pas masa-masa terpuruknya tuh kan Iya. berat kali kayaknya. Coba kasih sarannya dulu. Apa? Coba ini hafal nama-nama orang dulu. Iya. Apa ya sarannya? jangan, itu tuh aku aktif sakti tuh. Terus masa orang-orang suruh hafalin nama. Ya apa dulu? Tipsnya. Tips buat semuanya atau buat temen-temen nih yang di semester bawah yang masih semester 1, 2, 3, 4 itu habisin sih masa semester mudanya itu di kuliah. Karena memang si generasi Gen Z tuh sekarang berubah banget sama generasi milenial. Kita tuh udah tingkat baca itu udah minim banget. Jadi kayak pengetahuan kita itu tidak sebanyak negara-negara luar. Aku sebenarnya ini untuk aku juga sih, pelajaran untuk aku juga. Aku belajar untuk membaca juga karena sayang banget kalau kita itu dikuasai oleh kayak teknologi media sosial doang gitu. Kayak untuk apa sih? Benar. Mereka pula yang kayak jadi ngatur kitanya, kita harus megang HP terus. Jadi makanya aku selama libur, kan aku libur 2 nih karena kan ngambil selesai Desember, jadi 2 bulan kurang lebih aku libur. Itu aku manfaatin banyak nih, aku bingung mau ngapain. Aku sampai nyari locker tau. Aku nyari locker 2 bulannya mau ngapain gitu, tapi banyak yang locker nggak bisa nerima untuk sebentar gitu kan. Udah berarti belum rezeki dong. Jadi rezeki aku dengan cara banyakin aktivitas, aku olahraga, aku ikut ini. Semalam kan dirimu ngecek dadakan kan. Dadakan kan alhamdulillah kan aku bisa. Besok bisa nggak? Besok bisa. Karena udah tahu jam terbangnya tinggi. Iya sih. Lagi kosong. Sulit. Banyak kegiatannya. Lagi kosong. Oh, lagi kosong. Jadi ini Apa? Terakhir lagi. Terakhir lagi nih, Oke. Banyak terakhir kita. Definisi kesuksesan itu apa sih menurut Anggun, by Anggun. By Anggun? Definisi kesuksesan Sukses, itu iya. menurut aku kita punya sesuatu yang kita ngerasa bangga di diri kita sendiri, itu sukses sih menurut aku. Aku bangga aku bisa ikut BI, aku bangga aku bisa lolos MSIB, aku bangga bisa ikut Putri Hijab, aku bangga juga bisa ikut Duta Prodi. Kebetulan sebelum aku ini cerita sedikit juga nih, kalau udah terakhir boleh nggak ya? Nggak apa-apa, cerita aja. Sebenarnya, Nanti langsung kami cut ending nanti. terus sebenarnya aku sebelum ikut Duta Prodi itu aku ada ikut duta lain juga. Sampo. Cuman nggak menang. Cuman Duta Sampo? Iya. Iya. Enggak. Wisata. Iya apa enggak nih? Enggak. Wisata. Enggak. Ya. Oh ya, ada tuh di Terus, Batam. Enggak jebol. Berarti belum rezeki dong. Sebenarnya banyak juga cobaan kalau kita ngikutin, nggak mungkin setiap kita sukses tuh lancar, itu kan nggak mungkin juga. Pasti ada step-stepnya juga ada gitu. Jadi kalau pas saat kalah itu malah menantang aku untuk belajar lagi, mencoba yang baru lagi, memperbaiki diri lagi. Oh berarti aku pas nggak menang itu apa sih kurangnya di aku? Itu menjadi
kayak tambahan juga di akunnya sih. Kita harus introspeksi ya. Introspeksi. Introspeksi. Jangan nyalain Kegagalan. takdir, jangan nyalain keadaan ya kan. Harus Jangan belajar nyalain terus. orang lain Nah, apalagi. Jangan nyalain orang lain. Curang nih nggak adil. Iya, nggak Dunia adil. jahat. Orang dalam nih pasti enggak. Nggak kayak Nggak gitu. pasti itu. Mungkin Quotes terakhir quotes. iya. Quotes. Quotes terakhir. Quotes yang moto hidup lah atau quotes yang selalu Anggun pegang apa? Qadarullah. Bukan. Itu satu kata. Ini Apa ya? quotes yang selalu pegang. Ini langsung ada backsoundnya nanti. Iya. Kata-kata hari ini. Pilih 50.000 atau 100.000. Iya. Bingung sih kalau buat quotes apa ya. Nanti langsung Karena tulisan-tulisan quotes kuning, laut. Enggak apa, mikir aja. Nah, kami ini nunggu dulu lah. Biar ini. Pokoknya Nggak. Apa? Habisin aja lah masa mudanya dengan banyak kegiatan, prestasi, dan manfaatin karena biar masa tua kalian gak bakal nyesel dan punya cerita banyak nanti untuk cucu kalian. Yus. Oke, bagus. Ingat ya teman-teman. Oke. Oke, terima kasih teman-teman di podcast episode kedua ini ya. Nah, episode kedua. Dan terima kasih juga untuk Anggun Anggun. udah nyempatin waktunya. Udah nyempatin Terima waktunya. kasih juga. Udah bagi-bagi cerita yang menarik juga ke kita, ngasih tips juga ke kita. Mungkin kita akan jumpa di lain episode. Di episode ketiga. Tentunya dengan tema dan bintang tamu yang bintang tamu lebih beda. asik, Nah, lebih menarik asik. dan sesuai requestan kalian. Iya. Iya, jangan lupa request ya bintang Iya, tamu yang mau request. diundang siapa. Bintang Asal- Emon kami undang. Siapapun request aja dulu. Nanti kami usahakan kami undang. Oke. Oke. See you. See you guys.